Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukuryanto, NIM 212520024 dari kelas A, Prodi Teknologi Informasi semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai selection sort di pemrograman C++. Selection sort itu merupakan sebuah teknik untuk pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya agar urut. Kemudian algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Jadi untuk studi kasusnya, di sini kita akan mengurutkan dari angka atau nilai kecil ke besar atau disebut descending. Jadi di sini kita ilustrasikan nilai di dalam array kita dengan kartu remi. Jadi di dalam kartu remi ini memiliki angka. Jadi di sini kita akan mengurutkan angka terkecil ke terbesar. Jadi di sini di dalam kartu remi ini ada 5 kartu dan totalnya ada 5 indeks. Untuk indeks ke-0 yaitu adalah angka ketiga. Indeks pertama adalah angka keempat. Indeks kedua adalah angka 6. Indeks ketiga adalah angka 5. Dan indeks keempat adalah angka kedua. Jadi di sini kita akan mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar dengan menggunakan selection sort. Jadi di sini adalah kode programnya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan software kode blocks. Dan untuk dalam kode C++-nya di sini pertama saya menambahkan include string sebagai kamus atau bukunya. Dan saya menambahkan using namespace std int main. Di pertama-tama di sini saya membuat variabel tipe data integer variabel x, dan x ini adalah array, dan di dalam array memiliki 5 indeks. Untuk indeks pertama yaitu adalah yang ke-0 itu adalah angka 3, indeks ke-1 adalah angka 4, indeks kedua adalah 6, indeks ketiga adalah angka 5, dan indeks keempat adalah angka 2. Jadi angka ini adalah sesuai studi kasus yang sebelumnya, yaitu adalah tentang kartu remi. Di sini kita akan mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar. Jadi inilah nilai defaultnya, belum kita ubah. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan membuat tipe data integer dengan variabel j, karena kita perlu menjumlahkan di dalam indeks itu. Jadi biar programnya itu fleksibel, dan kita membuat variabel dengan nama j, tipe datanya integer. Nah, ini akan digunakan untuk mengetahui jumlah indeks di dalam array x. Ini ada 5 indeks. Untuk angkanya ini dia 3, 4, 6, 5, dan 2 di dalam arraynya. Selanjutnya di sini saya menambahkan tipe data j, dan di dalamnya adalah rumus size of, dan size of x ini adalah nama arraynya dan dibagi dengan size of, lalu menggunakan pointer x. Ini adalah rumus untuk mengetahui indeks di dalam array. Nah, selanjutnya, dan tadi kita punya 2 wadah
sementara yang digunakan untuk melakukan pertukaran. Jadi di sini saya menambahkan dua variabel baru yang digunakan sebagai tempat pertukaran sementara data yang akan kita rolling. Di sini temp dan post. Ini untuk post itu adalah posisi dan temp itu adalah temporary. Nantinya di baris 10 di sini saya menampilkan dua teks, yaitu adalah angka kartu. Dengan kita akan coba run. Nah, ini adalah angka kartu sama dengan adalah angkanya, angka arah di dalam arraynya. Nah, jadi di sini saya menambahkan intl agar memberikan enter. Selanjutnya di sini setelah menentukan array tadi, jadi di sini saya menambahkan temp tadi, temporary dan variabel posisi. Nah, untuk temporary itu digunakan untuk menyimpan nilai angka yang akan di rolling. Nah, sebagai contoh itu contohnya punya angka 5 dan 1 itu ingin kita tukar. Jadi angkanya 1 akan kita letakkan di angka 5 dan angka 5 sebelumnya akan diletakkan di angka 1. Jadi akan kita putar dan kita pindahkan. Kemudian yang di bagian sini, jadi di sini indeks itu adalah indeks yang ada di dalam variabel x dan nilainya itu masih ori, belum kita ubah. Nah, selanjutnya jadi indeks y itu adalah indeks yang ada di dalam variabel x dan untuk nilainya itu masih ori, belum kita urutkan, yaitu adalah angka 3, 4, 6, 5, dan 2. Jadi untuk nilai y akan di looping untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array x. Di sini saya buat perulangan. Jadi di sini adalah perulangannya untuk menampilkan semua data di dalam array. Jadi bila i itu nilainya 0, maka akan terus di looping ketika variabel itu nilainya kurang dari jumlah indeks yang di dalam arraynya itu j, dan selama perulangan variabel ini akan diinkremenkan dan selama perulangan di sini akan menampilkan variabel x. Kita berikan cout, akan menampilkan variabel x, indeksnya itu i ya, dan bila itu adalah 0 maka akan menampilkan indeks ke 0. Untuk indeks ke 0 yaitu adalah angka 3 ya, dan kalau itu i itu 1 maka angka 4 dan seterusnya akan di looping. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan cout intl yang digunakan agar isinya itu ke bawah, dan lanjut. Di sini saya akan build and run. Jadi ini adalah cout tadi,
Dan di sini kita melakukan perulangan agar memunculkan nilai di dalam array. Selanjutnya pada bagian baris 17 dan ke bawah ini adalah pengurutan dengan menggunakan selection sort. Jadi di sini kita akan mulai mengurutkan angka-angka di dalam array. Jadi di sini saya melakukan perulangan dengan variabel a, dimulai dari indeks ke 0, yaitu adalah 3 mulai dari 0. Di sini saya melakukan perulangan bila variabel a itu nilainya kurang dari jumlah indeks yang ada. Jadi di dalam array X itu kan variabelnya J, dan setiap loopingnya itu akan melakukan increment pada variabel A. Selanjutnya di bagian baris 18, selanjutnya di bagian temp. Di sini variabel temp itu nilainya adalah X, indeksnya A. Bila A itu adalah 0, jadi berarti temporenya itu akan kita lanjutkan adalah indeks ke A. Jadi bila angka pertama selesai, maka akan kita lanjutkan ke angka 2 dan seterusnya. Jadi akan kita ulang terus, kita rolling ke kanan, dan kita akan proses sampai terurut semua. Jadi selanjutnya 3, 4, 6, 5, dan 2. Jadi berurut. Selanjutnya di bagian ini, jadi di bagian sini pos. Di sini kita akan menentukan posisi nilai ganti yang paling kecil. Jadi di sini nilainya A. Jadi selanjutnya di baris 21. Jadi di sini kita besaran terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya membuat perulangan dengan variabel B, integer, mulai dari variabel A. Jadi bila kita ingin mengurutkan dari indeks ke 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dicari yang paling terkecil dulu. Jadi seumpama di sini kan indeks ke 0 itu adalah 3. Jadi kita akan mencari nilai yang paling terkecil. Di sini bisa dirun. Jadi nilai indeks ke 0 itu adalah 2. Jadi ini merupakan nilai terkecil dari semua angka yang ada. Jadi di sini kita akan mengelok nilai tersebut. Jadi tidak akan kita ubah karena pasti sudah di urutan paling pertama nilai paling terkecil tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa run terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan melakukan perulangan lagi, melakukan looping. Di sini bila B itu kurang dari jumlah datanya, yaitu adalah D, itu selama perulangan B akan diinkremenkan. Selanjutnya di sini dibuat percabangan jika array X indeks ke B, array X indeksnya B,
nilainya itu kurang dari data saat ini, maka akan melakukan pergantian. Jadi variabel temporary nilainya akan diubah menjadi array X, indeksnya ke B, karena nilainya kurang dari data saat ini. Dan posisi yang akan diganti itu adalah variabel B. Selanjutnya, dan di sini bila looping di variabel B ini selesai, maka akan ditukar dengan variabel X dalam array indeks ke A. Selanjutnya, dan di sini saya memberikan intl line agar ke bawah. Di sini saya memberikan cout ketika variabel A nilainya akan ditampilkan di sini, sekian bla bla titik. Jadi untuk nilainya ini bagian kanan setelah titik 2 adalah nilai dalam array yang akan diurutkan. Jadi di sini saya berikan looping untuk menampilkan perubahan data. Di sini saya membuat variabel C mulai dari 0, dan di sini akan terus di looping bila nilainya kurang dari jumlah data, yaitu adalah variabel C, dan setiap perulangan variabel C akan diinkremenkan. Di sini saya memberikan cout array X indeks ke C dan akan diberikan spasi. Selanjutnya, di sini saya membuat intl 2 kali agar di bagian sini diberikan enter. Di sini saya menambahkan cout setelah diurutkan dan intl. Ini saya membuat teks setelah diurutkan dan titik 2, dan saya menambahkan intl agar nilai hasilnya ada di bawahnya seperti yang ada di pertama. Jadi ini adalah angka sebelum diurutkan, dan ini adalah proses pengurutannya menggunakan sort, yaitu adalah selection sort, dan di sini adalah hasilnya setelah diurutkan. Oke, kita lanjut dulu. Di sini pengurutannya sudah selesai, bagian sini sudah selesai, kita urutkan. Dan selanjutnya kita akan memberikan cout untuk menampilkan hasil data yang sudah diurutkan. Di sini sudah berhasil, jadi bisa dilihat di indeks keempat. Di sini sudah urut 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini kita akan membuat cout lagi. Di sini saya membuat perulangan dengan variabel B. Nah, dan sebelumnya itu kan ada A, ini ya, ada A, B, dan C. Jadi saya membuat D untuk selanjutnya. Jadi di sini mulai dari 0. Loopingnya itu yang akan dijalankan itu ketika D itu kurang dari variabel J. Jadi setiap perulangannya itu
dia akan diinkremenkan, dan setiap looping akan menampilkan indeks dari array X, yang sudah selesai diurutkan sebelumnya, ya, sudah selesai diurutkan, itu di indeks D saat ini, agar programnya tidak menampilkan ke bawah. Selanjutnya di sini saya menambahkan spasi, ya. Jadi kita akan build and run. Jadi ini adalah nilai awal dari kartu, arraynya adalah 3 4 6 5 2, dan di sini untuk bagian 0 1 2 3 4 ini adalah indeksnya. Di pertama di sini angkanya, pertama kita menukar 3 dengan 2, dan angka 2 sudah berada di paling kiri, yaitu pertama. Jadi di sini kita akan menetapkan angka 2 agar tidak berpindah-pindah. Jadi kita akan loop. Jadi selanjutnya di sini untuk yang lain masih belum urut. Jadi di sini masih menukar 2 dengan 3. Jadi 2 sudah fix. Oke. Selanjutnya di indeks pertama di sini angka 3 sudah urut 2 3, dan lanjut indeks ke 2. Ini angka 2 3 4 5. Ini sudah, ya, sudah ditukar, jadi urut. Selanjutnya di indeks ketiga 2 3 4 5 6 ini sudah urut. Jadi kita akan menulis lagi di indeks keempat 2 3 4 5 6, dan ini hasilnya. Selanjutnya di sini dibuat cout untuk menampilkan setelah diurutkan, cout setelah diurutkan dan berisi angka sebelumnya yang sudah selesai diurutkan, itu dari D, yang tadinya C. Selanjutnya di looping D dibuat cout untuk menampilkan hasil semuanya setelah diurutkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.